Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Ridwan dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah pada mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Ibu dosen Eka Prastiawati, MUD. Latar belakang masalah perbedaan teologis di kalangan umat Islam sejak awal memang dapat mengemuka dalam bentuk praktis maupun teoritis. Secara teoritis, perbedaan itu demikian tampak melalui perdebatan aliran-aliran kalam yang muncul tentang berbagai persoalan. Tetapi patut kita catat bahwa perbedaan yang ada pada umumnya masih sebatas pada aspek filosofis, di luar persoalan keesaan Allah, keimanan kepada para rasul, para malaikat, hari akhir, dan berbagai ajaran Nabi yang tidak mungkin ada peluang untuk memperdebatkannya lagi. Pada bab ini, saya akan menguraikan beberapa masalah seperti berikut. Yang pertama, bagaimana latar belakang kemunculan aliran Jabariyah? Siapakah para pemuka dan apa doktrin-doktrin pokok aliran Jabariyah? Lalu, bagaimana latar belakang kemunculan aliran Qadariyah? Dan siapakah para pemuka dan apa doktrin-doktrin pokok aliran Qadariyah? Yang pertama adalah aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Di dalam Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk balaghahnya, artinya Allah maha memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Pada aliran ini, mereka berpendapat bahwa manusia melakukan segala hal bukan atas kemauannya sendiri. Mereka hanya terpaksa. Aliran Jabariyah itu manusia seperti halnya wayang dan Allah adalah dalangnya. Jadi wayang hanya patuh akan gerakan dalang. Itu menurut pemahaman aliran Jabariyah ini. Para pemuka aliran Jabariyah, yang pertama adalah Jahm bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahruz Jahm bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan. Di antara pendapat-pendapat Jahm berkaitan dengan teologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua adalah surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang nomor tiga, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan konsep iman yang dimaksudkan kaum Murji'ah. Yang keempat adalah kalam Tuhan. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah adalah maha suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Tokoh yang kedua adalah Jad bin Dirham. Ia adalah seorang Maulana Bani Hakim yang tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang suka membicarakan teknologi. Pendapatnya yang pertama adalah Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang terakhir, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Nah, menurut pendapat Jad bin Dirham tersebut, manusia melakukan segala hal itu hanya terpaksa, bukan atas kehendak manusia tersendiri. Yang kedua, kita akan bahas tentang aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu Qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah
Istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinvestasi oleh Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuasaan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Nah, aliran ini bertolak belakang dengan aliran Jabariyah. Apabila Jabariyah tadi, manusia hanya sebagai wayang dan segala perbuatan hanya atas kehendak Allah, yang membuat manusia melakukan segala hal hanya karena terpaksa. Tetapi aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia adalah real dari manusia, tidak ada kaitannya dengan Allah. Doktrin-doktrin pokok aliran Qadariyah. Dalam kitab Al-Milad wa An-Nihal, masalah Qadariyah disatukan pembahasannya dengan pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang jelas. Menurut Ahmad Amin menjelaskan bahwa doktrin Qadariyah kiranya lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah, sebab paham ini dijadikan sebagai salah satu antara doktrin Mu'tazilah, sehingga sering menamakan Qadariyah dan Mu'tazilah karena mereka percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan. Harun Nasidan menjelaskan pendapat kalian tentang ajaran Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Yang terakhir adalah tokoh An-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya.